pada hari ini kita dapat menghadiri destinasi budaya positif pada calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Eko Sulistyo. Baiklah, acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan perwakilan Dewan Guru yang akan disampaikan oleh Ibu Septiani. Kepada Ibu Septiani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat untuk terus menuntut ilmu, yang akan memberikan kita selalu menambah kompetensi sehingga kita menjadi guru-guru yang bisa dicontoh oleh murid kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tepatnya tanggal 26 ya, 26 Agustus tahun 2024, atas nama Bapak Eko Sulistyo SPD yang akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana Bapak Eko Sulistyo sedang pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua agar acara berjalan lancar, yaitu kita dukung program dari Bapak Eko sehingga apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Eko dapat berjalan dengan lancar. Kemudian adapun hal-hal yang dapat mengembangkan sekolah kita dari hasil pertemuan ini, mudah-mudahan akan membawa kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, mungkin nanti beliau akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang insya Allah kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya, sehingga kita dapat menerapkan di kelas masing-masing atau di setiap pembelajaran yang akan kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 11. Pada Bapak Eko dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita yang hadir di sini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah syafaatnya kita tunggu di yaumil akhir. Tapi pun Bapak Ibu, ucapan pertama terima kasih atas kehadirannya yang telah berkenan membersamai saya untuk melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya atas nama calon guru penggerak angkatan 11 memohon doa dan dukungannya juga kepada Bapak Ibu semua agar kegiatan ini bisa saya lakukan sampai dengan selesai dalam artian semua modul bisa terlewati dan selama bulan yang telah ditentukan oleh program dari Balai Guru Penggerak. Yang pertama, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bahwa jangan berhenti untuk mengikuti kegiatan guru penggerak yang telah disiapkan oleh pemerintah agar pengetahuan kita tentang mengajar, pengetahuan kita tentang belajar mengajar terus kita update dan kita upgrade. Jadi harapannya bukan di saya sendiri setelah ini pun, tapi saya pun mengajak teman-teman guru semua untuk mengikuti program guru penggerak yang angkatan 12 pun nanti akan ada. Itu pengantarnya.
Kemudian selama kegiatan yang akan kita lalui ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga bisa mengikutinya dengan baik, agar ilmu yang bisa saya keluarkan ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu semua untuk sama-sama membangun sekolah dan membangun cara belajar atau metode belajar kita dengan baik. Tapi jangan tegang, walaupun di sini banyak nanti yang akan saya tampilkan, tetapi pada prinsipnya adalah santai, tapi tetap fokus dan serius. Jadi tidak melulu kita nanti akan namanya tegak atau seperti apa mengikuti rapat yang gimana-gimana. Oke Bapak Ibu, kita mulai atau saya mulai. Perkenalkan, saya Eko Sulistyo dari SD Pasar Madang ini pula, calon guru penggerak angkatan 11 yang akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kita mulai dengan tujuan pendidikan. Bahwa yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Secara garis besar, tujuan Ki Hajar Dewantara itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita tuh sebenarnya harus menuntun anak-anak kita. Jadi menuntun itu dalam artian bahwa kita bukan merubah dasar si anak tersebut, tetapi adalah perilakunya. Apa yang menjadi baik, biarkan baik. Tapi kalau memang belum baik, kita tuntun ke arah yang memang baik. Itu menurut kata Ki Hajar Dewantara tentang pengertian menuntun. Kemudian budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, budaya positif yang ada di sekolah, nilai dan kebiasaan. Memang masih banyak budaya positif yang bisa diambil di setiap sekolah, tetapi ada juga memang budaya positif yang masih belum dilakukan di sekolah. Ya, seperti budaya positifnya yang 3S yang sudah pernah dan sering kita naungkan, salam, senyum, sapa, walaupun ada yang 5S juga, tetapi paling tidak kita mulai di salam, senyum, sapa itu juga menjadi budaya positif buat perkembangan akhlak anak-anak juga, gimana dia bisa saling bertegur sapa dengan guru, bertegur sapa dengan saling sesama murid dan lain-lainnya. Dan ini pun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang semua dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila yang memang itu dianjurkan oleh pemerintah bahwa kita harus tetap mengikuti dari 5 sila yang sudah disiapkan pemerintah dari zaman dahulu. Dan itu Pancasila akan terus dinaungkan dan didengungkan oleh semua kegiatan yang kita lakukan. Itu tentang budaya positif di sekolah. Konsep utamanya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 7 yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya. Apa itu yang 7 ini? Mari kita jabarkan satu-satu. Setuju atau tidak setuju? Ini pertanyaan yang paling sering kita lakukan atau yang mungkin pernah kita lakukan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu semua, apakah semua hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini sering yang kita lakukan. Saya pun kalau pas setiap upacara pasti melakukan. Daripada anak itu tidak memakai perlengkapan, kadang-kadang langsung kita hukum dengan
membuang sampah misalkan ke tempat sampah. Memang itu budaya positifnya ada. Yang pasti yang tidak boleh kita lakukan adalah menghukum anak itu secara fisik. Yang memukul atau apa itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau seperti ini memang benar, tetapi mungkin nanti akan diperjelas lagi apakah hukuman tadi itu berdampak positif atau hanya cuma didengarkan bagi anak-anak gitu kan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga sama, ada dilema juga kadang-kadang apakah sebuah reward itu juga bisa memacu prestasi anak atau sikap anak kepada kita, atau anak-anak itu malah meyakini bahwa kalau saya bisa jawab saya dikasih hadiah. Bagaimana kalau tidak dikasih hadiah? Apakah gurunya dibilang pelit? Itu juga menjadi dilema kita sebagai pengajar ya. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak emang ada. Maksudnya tetap ada, tetapi kadang-kadang kalau kita terus-terusan memberikan reward bagi anak itu menjadi kebiasaan bahwa dengan menjawab pasti dapat sesuatu. Padahal kalaupun kita tidak memberikan sesuatu ya tidak apa-apa sebenarnya gitu kan. Ya. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Budaya positif sekolah dengan menyediakan lingkungan yang positif aman. Apakah sekolah kita sudah menyiapkan itu dan ataukah hanya berapa persen? Ini juga menjadi PR kita semua di sekolahan, karena setahu kita sendiri budaya di sekolah kita sendiri ini aman dan nyaman itu banyak banget yang harus disiapkan. Aman dari tindakan bullying, ya kan? Nyaman itu bisa dengan ruang kelas yang rapi, yang sejuk, yang banyak dengan poster-poster supaya anak itu tidak bosan, gitu kan? Itu mungkin yang diharapkan. Tetapi walaupun belum berjalan semua, tetapi yang diharapkan adalah kenyamanan itulah yang harus dimiliki siswa-siswa yang bersekolah di SDN 2 Pasar Madang ini. Kalaupun belum lengkap, ya semua kita pasti masih berproses. Contoh di kelas ini, nyamannya mungkin sudah dapat. Banyak tempelan-tempelan yang bisa kita lakukan buat anak. Jadi anak gak perlu melihat bapak ibu dewan gurunya gitu kan, gak melihat saya terus, gak melihat guru mapel yang lain gitu kan, tapi masih bisa melihat warna-warninya ada. Bendera merah putih, tanaman, poster-poster gitu kan. Ya seperti itu yang diharapkan untuk membuat nyaman gitu kan. Ya. Kemudian ini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas B, tugas temannya rekan, mencoba segala cara membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarah, menggoda, menggelitik, dan lain-lainnya itu. Kira-kira kalau boleh dipraktekkan. Tapi kita dibayangkan dulu, misalkan sebelah kanan saya itu yang si A, si B-nya yang sebelah kiri gitu kan. Kira-kira bayangan aku menyimpan apa? Apakah menyimpan yang sangat berharga, sangat tidak boleh dirayu atau apa gitu kan? Coba aja kita coba gitu kan. Bisa dimulai? Bisa. Belah mana nih lengkap? Oh yang dua-dua. Yang satu-satu boleh gabung dulu ke sini. Iya. Bapak Ibu kita praktekkan ya. Tolong bayangkan yang sebelah sini mempunyai genggam tangannya, tapi bayangkan dulu punya sesuatu yang sangat berharga yang siapapun itu yang minta tidak boleh dikasih dengan cara apapun. Bisa ya? Oke, sampai dibuka atau sampai dia tidak memberi pun gak apa-apa. Bisa kita mulai? Ya, siap? 1, 2, 3. Ada yang merayu, ada yang mengkritik, ada yang memarahi, ada juga memang yang
cukup. Terima kasih. Udah Pak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut perubahan paradigma belajar. Ada perubahan kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Disiplin positif, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Boleh 2 orang. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu semua? Oke, silakan. Langsung aja dong. Apa makna disiplin menurut Ibu Indah? Apa makna disiplin? Disiplin menurut saya itu adalah belajar, Pak. Belajar dalam segala hal untuk bisa tertata atau sistematis. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih buat Ibu Indah. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Kalau nggak ada, kita perhatikan keterangan disiplin di sini. Ini bahasa bakunya, bahwa berasal dari bahasa Latin disiplina artinya belajar. Ya, memang disiplin itu semua belajar menuntut ke arah yang lebih tertib, rapi, itu disiplin itu kan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kenal lah ya Socrates, namanya maksudnya. Kalau orangnya nggak bakal kenal kita, ya. Karena hidup beda di zamannya. Ya. Tapi waktu SMA saya yakin Socrates sama Plato ini ada di pelajaran IPS kita masalah di situ ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya, kadang-kadang disiplin itu mendapatkan kepatuhan. Tadi kamu telah datangnya berarti kamu tidak disiplin. Kadang-kadang seperti itu. Bisa yang dia lakukan apa dalam kehidupan kita sehari-harinya. Padahal apa yang kita hargai di situ untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Ada lagi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, seharusnya disiplin itu timbul dari dalam jiwa kita sendiri tanpa harus diatur orang lain atau muncul dari kesadaran diri kita sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, lagi-lagi kita akan bahas tetap dengan profil pelajar Pancasilanya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya, ada survival, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Apa itu survival, cinta yang akan tampilkan selanjutnya? Ini kejadian yang terjadi dalam cerita ini. Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Kebetulan ada di sekolah kita ya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Ya, mungkin ada beberapa anak kita yang membawa bekal, tapi biasanya bukan untuk makan siang, tetapi untuk sarapan atau di jam-jam istirahat gitu ya. Dengan paksa memintanya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Dalam membaca ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita langsung bertindak dengan memarahi Agus. Ya, biasanya gitu kan. Tapi dengan pembelajaran ini diharapkan kita bisa melihat situasinya yang dengan situasi yang berbeda dari sudut pandang juga, jangan satu sudut pandang. Jadi beberapa sudut pandang yang akan kita lihat agar hal-hal seperti yang kebiasaan di sekolah tidak terulang kembali.
kembali. Nah inilah konteksnya. Ya, ini kejadiannya kemungkinan ada pasti gitu kan. Kita harus melihat dari kehidupannya seperti apa. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kenapa dia tidak dibawakan? Banyak faktor. Mungkin di rumah orang tuanya bekerja sebagai apa, nggak punya apa-apa, terus apa yang mau dimasak, ya kan? Ya. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Kalau itu yang memang ada teman-temannya yang mau membantu. Tadi cinta dan kasih sayang. Tapi jangan diartikan bahwa saat teman yang membantu itu berlainan jenis, bahwa cinta dan kasih sayangnya arah yang sana, bukan. Tetapi karena perhatian, peduli sesama teman, karena memang dia tidak bawa bekal, akhirnya temannya memberikan atau membagi beberapa untuk makan siangnya. Ya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu versi kalau memang dia ngerasa punya power tadi itu, katanya gitu kan. Jadi dia merasa saya kuat, saya bisa menindas teman saya itu yang tidak boleh gitu kan. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalan sama. Mungkin aja. Jadi Agus ini versinya tadi ada banyak. Ada yang mungkin tadi tidak dibawakan karena keadaan ekonomi. Yang ini mungkin bosan, mungkin orang tuanya membawakannya telur terus, sedangkan dia kepengennya udang gitu kan. Misalkan seperti itu. Jadi dia cari makanan bekal temannya yang selain telur tadi itu. Dan kemungkinan ada masih seperti itu. Yang terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ada ya kejadian seperti itu yang bukan karena faktor ekonomi, tapi karena faktor ya pengen coba-coba aja. Siapa tahu dengan kesenangan musilin temannya dia gembira. Ada karakter-karakter anak kita yang seperti itu. Itu beberapa kejadian yang harusnya memang tidak kita tuduh secara langsung dari faktor bahwa Agus pasti nakal gitu kan, tidak. Tapi ada beberapa kejadian yang mungkin ini ada benarnya juga di dalam 5 ini. Faktor kesenangan yang tadi gitu kan, faktor kebutuhan dan faktor cinta atau kasih sayangnya juga mungkin ada dari teman-temannya. Ya, itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari kita dari mana hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ke institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini ada motivasi eksternal juga. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Lanjut. Ini agak panjang. Wah, kurang menguasai pelajaran matematika. Ada beberapa kejadian yang akan kita baca di sini. Kita kurang menguasai pelajaran matematika. Dari nama ya sih, karena dia IPA, sangkanya IPA, ada IPA gitu, kayaknya bukan IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelasnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Setelah tadi kita berbicara dari awal, ada perilaku yang memang seharusnya tidak terjadi dari seorang teman-temannya dan perilaku juga penghukum tadi itu ya, begitu ya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Setujukah? Tidak. Karena tadi memperlakukan seseorang juga di depan kelas dan mempermalukan itu sangat-sangat kita hindari. Kalau terjadi apa-apa yang seperti ini, yang kita bisa lakukan lebih baik adalah menegur IPA secara pribadi, ya, dibawa berbicara di empat mata supaya hal ini tidak terulang. Tetapi saran baiknya adalah bahwa sampaikan kesalahannya, misalkan dia punya kesalahan pada umum, tapi jangan dimarahi di depan
kawan-kawan yang ramai itu. Menurut Anda tindakan Pak Seno adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena dia tidak bisa menjawab. Boleh? Karena awalnya tidak ada kesepakatan antara di kelas itu kayak dengan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga terjadinya yang hukuman tersebut seharusnya disepakati apa yang mau dilakukan bila tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, ada kesepakatan kelas yang harusnya dimiliki setiap kelas agar saat itu terjadi apakah tidak bisa menjawab atau apa sudah diketahui oleh semua peserta atau siswa kita, gitu ya. Nah ini identitas yang gagal sama identitas yang sukses. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian sampai di bawah itu ada sikap negatif, netral, dan positif. Ini tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Yang sebentar lagi saya akan meminta Bapak Ibu semua menjawab pertanyaan ini melalui lembaran yang saya bagikan nanti. Apakah termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensinya? Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu nanti kasih nomor aja di situ bahwa nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Misalkan 1 hukuman, terus saja hukuman, 2 konsekuensi atau apa. Bisa saya minta tolong bagikan? Kalau dibagikan 1 orang 1. Bisa ya, 1 sampai 7 dijawab itu hukuman atau konsekuensi. Nanti akan kita bahas setelah Bapak Ibu menjawab. Kalau sudah, silakan tempel di sini. Satu orang. Pakai sampel. Sampel aja. Oke, kita bagi aja. Ini nomor 1. Iya, ini nomor 1, 3 orang. Iya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa kalau jawaban pun sama gak apa-apa. 5, 6, 7 untuk 2. Cukup bisa mewakili jadi. Gak usah pakai nama. Tempel di sini. Titik boleh. Kalau mau tempel juga harus 1 gak apa-apa. 7. Punya Ibu Nila Bapak Asrul 7. Berdiri di depan kelas ini. 6. Yang baru 1 yang kelompoknya Atina. Itu sudah ditentukan nama ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih yang kita lihat
Lari mengambil lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah ini kira-kira Bapak Ibu jawab benar atau enggak? Saya lihat. 1, ya hukuman. Benar, pintar berarti kan bisa. Yang kedua, konsekuensi. Ya. Nomor 3, hukuman. Murid diminta push up. Ya. Nomor 4, konsekuensi. Sama. Nomor 5, hukuman. Ya. Nomor 6, nanti ada perbaikan nomor 6 berarti gitu ya. Ya. Nomor 7, hukuman. Bagus semua. Kalau dari 7 pertanyaan 1 salah nanti nilai 90 gitu. Semua masih berhasil Bapak Ibu gurunya untuk ya membimbing anak-anaknya ya. Inilah untuk soal yang tadi dikerjakan. Kemudian kita lanjut. Restitusi atau posisi kontrol guru yang kami jawab tadi, ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari 5 ini, yang Bapak Ibu sering lakukan di posisi yang sebelah mana? 1 dan 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita sama-sama juga belajar gitu kan untuk itu ya. Tapi yang paling banyak kita lakukan, saya pun mungkin masih melakukan itu, pasti di posisi 1 banyaknya gitu kan. Ya. Nah, dengan adanya ini ya sama-sama kita akan berproses ke arah yang lebih baik juga, bahwa ternyata tadi yang dijabarkan di awal, penghukum itu juga bukan menjaminkan anak untuk lebih disiplin tadi itu gitu kan. Malah ada anak yang dengan kekerasan malah akan menjadi liar atau menjadi memang dia tidak nurut seperti itu. Ini ada 5 posisi kontrol gurunya yang nanti akan dibahas lebih lanjutnya ya. Tapi yang paling bagus memang adalah posisi manajer. Ya, ya. Sama kita lakukannya dengan bertahap. Nah ini posisi kontrol guru, ada identitas yang gagal, berhasil, sukses. Ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Ya, yang dianggap susah tadi manajer ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sering kita lakukan, ngapain apa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama anak, bikin greget aja kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi itu kan proses kesana gitu kan. Mengidentifikasi masalah apa sih sama anaknya sebelum kita menghukum anak itu harusnya. Tetapi memang sih kita lakukan adalah jadi penghukum langsung yang seperti tadi. Kenapa? Datang terlambat. Seperti itu udah pertanyaannya gitu kan. Atau langsung sudah anak datang terlambat langsung sudah usap 10 kali lari lapangan basket kayak gitu kan. Tapi yang kita lakukan di sekolah ini tidak ada yang seperti itu. Hanya kita memposisikan dirinya, penghukumnya adalah penghukum yang bukan fisik, tetapi ya tadi itu bisa membersihkan dengan lingkungan, kemudian nyapu atau memungut sampah untuk dimasukkan ke kotak sampah tadi. Ya. Posisi kontrol guru, pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Apakah iya? Kalau diucapkan seperti itu dengan atau anak-anak atau memang di lingkungan masyarakat, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah kata-kata sedikit ini lebih menyentuh? Orang itu merasa kecewa Pak, karena dibilang saya kecewa loh sama kamu. Jadi orang itu merasa salah. Akhirnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sudah sangat hukumnya berarti gitu kan. Kalau sebagai teman, ayolah mengajak gitu kan temannya untuk melakukan apapun yang diminta gitu kan. Ada kata-kata ajakan, ayolah. Pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya kalau memang mau bisa menjawab ini gitu ya.
Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dibawa dengan pertanyaan yang memang manajer ini menyusun pertanyaannya agar si orang tersebut atau si siswa kita itu bisa melakukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi tetap dengan tuntunan dari seorang manajer tadi itu. Bukan berarti jadi lepas gitu aja, bukan gitu ya. Dan penghukum yang selanjutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir, ya, selalu menyebutkan seperti itu. Jadi tidak enak kalau untuk kamu menghukum. Ini ada beberapa kasus yang terjadi di sini, saya lewati. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau unsur intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu tentang keyakinan kelas. Ini yang sekarang lagi kita terus buat di dalam kelas, tentang keyakinan kelas. Bukan lagi kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu tumbuh dari seluruh siswa yang ada di dalam kelas itu sendiri, supaya mereka juga sama-sama meyakini bahwa apa yang mau dikerjakan di dalam kelas ini, kalau tidak mengerjakan itu, sama-sama sudah diyakini bahwa ini konsekuensinya seperti apa. Itu namanya keyakinan kelas yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Ini tentang budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempat. Itu contoh-contoh dengan yang peraturan. Keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Kalau sudah memang ada di dalam keyakinan kelas itu, jadi tanggung jawab seluruh warga di dalam kelas tersebut. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya untuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya itu untuk kesehatan atau nilai kebajikan yang ditujunya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Itu peraturan yang dibuat, tapi keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju itu ada di situ. Yang populer mungkin dari gunakan masker aja, karena waktu 2020-2021, karena masker ini untuk kesehatan dan keselamatan itu masuk ke situ, ya kan? Selain kesehatannya ya untuk kita dan orang lain, keselamatannya juga untuk kita dan orang lain. Ya, dengan yang lain pun sama. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu juga untuk kesehatan kita sendiri. Ya. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, keyakinan kelas yang kita buat di kelas masing-masing itu tadi itu semua warga harusnya bisa ikut berkontribusi. Kontribusinya lewat apa? Jangan sesekali lagi itu dari kita sendiri, ya. Tapi dari si A sampai si Z, misalkan seperti itu, seluruh ada di kelas itu. Maunya apa gitu kan? Tapi tetap kita buatkan target-target apa yang akan mereka lakukan. Jangan semua juga dikepak maunya ini banyak tapi tidak dilakukan. Paling tidak kita punya poin-poin yang penting gitu kan. Kemudian sebaiknya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau memang ada perubahan setiap bulan, silakan.
Kalau perubahan setiap semester juga nggak apa-apa, tergantung evaluasi kita di dalam kelas itu selama 1 minggu, misalnya atau 1 bulan atau 1 semester. Oh ini yang sudah ada, tapi ini yang banyak nggak ada terjadi gitu kan. Bisa kita ganti dengan apa yang belum ada di keyakinan kelas itu. Jadi apapun bentuk keyakinan kelas, harapannya bisa kita tinjau sama-sama juga dengan waktu-waktu tertentu yang akan kita perbaiki. Ya. Kemudian ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah proses penyelesaian masalah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan dulu identitasnya seperti apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yang kesepakatan kelas tadi. Apakah itu mereka langgar atau siswa-siswa kita langgar, atau memang itu ada yang kurang dengan keyakinan kelas kita. Yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, untuk menanyakan keyakinannya. Pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Maksudnya ini beberapa kalimat yang bisa saat ini terjadi menstabilkan identitas seperti apa percakapannya, seperti itu ya. Validasi tindakan yang salah. Tadi menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi dibawa secara perasaan kalau kita memvalidasi tindakan yang salah. Jangan pula menanyakannya dengan cara yang emosional, tapi dengan lemah lembut yang pasti memvalidasi tindakan yang salah ini. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi dalam restitusi, segitiga restitusi ini memang diajarkan memang zaman sekarang ini bahwa semua diselesaikannya dengan cara teori yang memang sudah ditunjukkan di sini ya. Jangan sesekali dari kita semua juga belajar bahwa dari semua mata kita menjadi penghukum anak tersebut, tetapi kita bisa menggali informasi terlebih dahulu kenapa anak itu berbuat, kenapa dia bisa melakukan itu, kemudian informasi apa lagi yang bisa kita gali dari keluarga, dari masyarakatnya, kenapa dia bisa berbuat seperti itu ya. Jadi setelah budaya positif ini ada di lingkungan kita dan kita bisa terima dengan baik, alangkah lebih baiknya pula pelan-pelan kita melakukan kegiatan ini, walaupun memang mungkin belum menjadi sempurna, tetapi paling tidak kita membuat ini ada perubahan walaupun memang itu belum banyak, tapi terus berproses, terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak hanya menjadi penghukum sekali lagi dalam kegiatan ini. Ya, itu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini.
Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membantu saya pula untuk menyelesaikan kegiatan guru penggerak ini supaya budaya positif ini bisa sering bertanya. Siap. Begini, kan rata-rata di kelas itu adanya kesepakatan kelas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menanamkan keyakinan kelas ini di setiap kelas, bukan kesepakatan lagi. Sebenarnya kesepakatan awalnya kan tadi itu ada tulisan di situ kayak peraturan. Nah di sebelahnya itu keyakinan kelas kan secara universal. Contoh, tidak boleh makan di dalam kelas. Artinya kalau di secara universalnya artinya makan pada jam istirahat gitu kan. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Secara universalnya datang tepat waktu. Nah, bagaimana itu kita menerapkan di kelas sehingga universal, bahasa universal itu kita tuh anak-anak tuh ngerti, sedangkan kalau kelas 1 ini belum paham gitu Pak ya. Harus kita contohin dulu baru mereka tuh nulis atau seperti apa gitu. Jadi gimana Pak caranya kita supaya keyakinan kelas ini agar bisa berjalan di dalam kelasnya masing-masing gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Bu. Ada yang bisa menjawab? Ya. Kalau keyakinan kelas yang bahasa dari universal tadi ya, kita tidak dibolehkan atau tidak diminta sekarang dengan bahasanya tidak ya, tapi tadi itu tidak boleh datang terlambat, bukan kita tulis tidak terlambat, tetapi datang tepat waktu seperti itu gitu kan. Gimana buat kelas 1 yang memang belum baca aja kadang-kadang atau kadang-kadang mungkin aja belum bisa gitu kan. Ya bisa kita dengan mencontohkan dari sikap kita, atau kalaupun tidak bisa, kita bisa membuat poster-poster gitu ya, ditempelkan di kelas-kelas bahwa datang tepat waktu itu lebih baik. Jadi banyak-banyak membuat poster atau memang dari Google bisa kita cari, print, tempelkan di dalam kelas. Kalaupun poster itu kemahalan ya seperti itulah, adanya kertas yang bisa kita print, ya kita bisa printkan seperti itu dengan gambar-gambar, karena anak kelas 1 lebih menarik kalau itu tampilannya lebih gampang dengan gambar-gambar, dengan contoh-contoh nyata, lebih-lebih kalau memang Bapak Ibu guru bisa mencontohkan langsung di dalam kelasnya. Tetapi kalau misalkan kita tidak harus berkelompok atau apa mencontohkannya, ya bisa dengan tadi itu ya, kita membuat poster melalui printan kertas yang bisa ditempelkan di dalam kelas agar anak-anak kelas 1 yang masih berproses mau belajar membaca dan bisa membaca bisa tahu apa yang harus anak-anak lakukan di dalam kelas. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Ada lagi? Cukup? Kalau memang cukup, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan semua komunitas yang ada di sekolahan. Dimulai dari kita dulu, dimulai dari saya dulu, kemudian kalau Bapak Ibu mau mulai di kelas, dimulai dari Bapak Ibu guru, baru menularkan ke teman-teman semua yang ada di lingkungan dulu. Mulailah dari lingkungan yang kecil terlebih dahulu. Contoh, dimulai dari diri sendiri, kemudian 1-2 orang teman yang memang bisa mendukung kita, kemudian nambah lagi teman yang bisa mendukung kita. Kalaupun nanti ada beberapa teman yang belum mendukung kita, bukan berarti kita menjauh, tapi tetap harus kita bergerak walaupun ada hal-hal yang memang tidak menyukai kita. Tapi insya Allah kalau kita terus bergerak dengan positif, mudah-mudahan akan banyak lingkungan positif juga yang akan bisa kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat semua, salam bahagia semua.
Saya Aris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.